Ramadan bulan penuh berkah. Beramal menjadi salah satu ibadah yang getol dilakukan umat Islam di bulan suci ini. Limpahan berkah dan pahala menjadi motivasi mereka bersedekah. Hal inilah yang dimanfaatkan para pengemis mendulang rupiah. Sebagai kota besar yang padat dengan hiruk-pikuk warganya, Jakarta menjadi salah satu tujuan para pengemis untuk mengejar iba. Keberadaan mereka menjadi cerita lama yang terus terulang setiap tahun. Razia aparat gencar dilakukan, tapi tak membuat keberadaan pengemis surut. Satu hal yang lama-kelamaan mengusik keikhlasan kita beramal, mengulurkan tangan kepada mereka para pengais iba. Apa benar mereka layak dikasihani dan diberi sedekah? Karena pada kenyataannya tidak sedikit dari mereka yang justru berpenghasilan relatif berlebih dari hasil mengemis. Apalagi banyak di antara mereka yang tampak kuat secara fisik. Yang cacat pun terkadang masih harus diragukan kecacatannya. Karena banyak kasus pengemis berpura-pura cacat atau sengaja mengeksploitasi kecacatan. Saya mencoba mendekati seorang pengemis. Gregetan rasanya, usianya ternyata baru 35 tahun, usia produktif. Sejatinya ia masih mampu menghidupi diri tanpa harus merendahkan harga diri. Saya penasaran, berapa penghasilannya sehari mengemis? Ini sehari masa cuma dapat segitu, Bu? Ya, jadi 10.000, paling banyak 10.000 lah, 12.000. Ada, saya pernah baca katanya sampai dapat 50.000, 100.000. Ah, itu bohong. Kalau di sini yang lain-lain gimana? Sama aja? Ya kurang tahu deh kalau penghasilan yang lain. Kalau saya kan biasanya paling duduk tuh baru nyari nih, baru 500. Tapi tiap hari pasti di sini? Iya, tiap hari di sini. Entah benar atau tidak pengakuannya, tak ada yang tahu pasti. Tetapi siapapun orang yang melihat bocah 1 tahun digendongannya ini, pasti akan jatuh iba. Rasa iba yang bakal memperlancar aliran rupiah pada perempuan sehat lagi bugar ini. Sulit mengorek pengakuan jujur dari pengemis. Saya coba bertanya pada pedagang yang setiap hari mangkal di sini. Tentu dia bisa mengira-ngira atau justru tahu persis penghasilan seorang pengemis yang rutin mangkal di lampu merah ini. Mereka sehari dapat berapa ya, Pak, kira-kira? Mereka? Ya, sehari ya kadang-kadang kalau lagi rutin bisa 300-400 dapat. Emang Bapak lihatnya gimana tuh maksudnya? Ya saya tahu dia tiap mobil kan ada yang 2.000, 5.000. Satu pengemis lagi saya datangi. Kali ini langsung saya sambangi rumahnya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Usianya lebih muda dari pengemis pertama, 27 tahun. Sehat dan segar bugar. Kondisi rumah kontrakannya pun lumayan bagus. Tarif Rp150.000 per bulan, tidak pernah telat dibayarnya. Meski segar bugar, dia mengaku tidak pernah merasa malu untuk mengemis. Enggak, udah saya tekatin, udah jauh rumahnya ini. Jakarta malu-malu lapar. Yang penting kita niatnya jalan bener jujur, yang penting halal ikhlas berkah walaupun sedikit. Mengemis bukan hal baru bagi Mukodimah. Orang tuanya dulu juga pengemis. Jadi dia merasa tak ada yang salah dengan pilihan hidupnya. Menengadahkan tangan, berharap iba orang lain. Ngemis-ngemis kayak begini buat ngasih makan sama kamu, bapakmu boro-boro ngurusin kamu, nyokolain juga enggak, biayain apa-apa enggak, waktunya lebaran boro-boro ngirimin pakaian apa duit buat jajan anak seperak enggak, bodo amat. Jadi ibu juga orang tuanya ngemis? Ngemis dulu-dulunya, minta-minta terus terang buat ngasih makan anaknya. Mukodimah harus menambal kekurangan penghasilan suaminya yang hanya seorang tukang sol sepatu. Masih mengenakan pakaian yang relatif bagus, Mukodimah berangkat mengais iba. Dia lebih memilih mengemis dari rumah ke rumah ketimbang di jalan raya dan pusat keramaian. Kita lihat berapa hasil ngemisnya kali ini.
keliling kampung, Mukodimah duduk sejenak menghitung laba. Selepas itu ia biasanya menukarkan uang hasil mengemisnya di sebuah warung dekat rumah. Receh demi receh terdulang dan menjadi ringkas dengan pecahan yang lebih besar. Setengah hari mengemis, Mukodimah mengantongi uang Rp40.000. Uang gampang jika dibandingkan dengan penghasilan pekerja kasar, semisal buruh bangunan yang harus menguras tenaga. Jumlah 40.000 memang tidak membuatnya kaya dan berlebih, tetapi umur muda dan fisik sehat semestinya tidak membuatnya mendapatkan uang dari belas kasih. Kisah ini tentunya membuat miris para pekerja kasar. Misi, Pak. Makasih. Makin penasaran berapa rupiah yang bisa didulang para pengemis, saya memoles diri bergaya pengemis untuk menyelami iba warga Jakarta. Dengan hanya modal menghitamkan muka agar terlihat lebih pucat sekaligus kusut, saya memberanikan diri mengemis di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Ya pemirsa, untuk membuktikan sebenarnya seberapa besar penghasilan mereka, saya mau menyamar menjadi pengemis. Menyusuri jalan raya dengan bergaya ala pengemis ternyata butuh keberanian juga. Apalagi saya sadar masih muda dan kuat. Beberapa pasang mata melihat kejanggalan itu, tapi tekad saya sudah bulat. Saya buang jauh rasa risih demi mendapat jawaban. Adakah yang iba pada pengemis muda dan tak punya cacat fisik seperti saya? Bu, sedekahnya, Bu. Keteguhan hati saya sempat surut karena pesaing di sini lumayan banyak. Ada pengemis, ada juga peminta sumbangan. Belum lagi ada pengemis cacat yang tentunya lebih mengundang iba ketimbang saya yang terlihat muda dan segar. Tapi aksi meminta-minta terus saya lakukan. Bu, permisi. Nah ini pemirsa hasil saya mengemis. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10, 15, 16, 17, 18. 18.000 hanya dalam waktu sekitar 40 menit saja, nggak sampai 1 jam. Silahkan Anda simpulkan sendiri, jika 40 menit saja saya sudah bisa mendapatkan Rp18.000. Bagaimana dengan 1 hari penuh? Hal ini tentunya harus menjadi pertimbangan kita. Apakah bijak mengulurkan tangan kepada para pengemis di pinggir-pinggir jalan? Sementara di sisi lain mereka memanfaatkan kemurahan hati kita menjadi manja dan terbiasa mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras.
Ramadan, Jakarta diserbu banyak pengemis. Tua muda dan kanak-kanak memadati perempatan jalan dan tempat-tempat ibadah, terutama masjid. Siang malam mereka menengadahkan tangan, berharap iba. Begitu juga bocah berusia 8 tahun ini. Dia berebut iba dengan pengemis lain, meminta-minta sambil menggendong adiknya. Ini ngemis kayak gini dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau pulang sekolah jam 2. Sampai jam? Ini pengen pulang. Bisa dapat berapa dari jam 2 sampai malam ini? Kalau kamu pernah hitung gitu berapa? 50 ribu dapat? Buat apa duitnya? Buat beli buku yang Gak takut ketabrak? Terus kok masih tetap di jalan? Kenapa? Disuruh mama ya? Mamanya ada di mana? Ya kadang-kadang kan dia duitnya dibawa ke kampung.